Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tirka Wijaya Kusuma dari kelas AA1 semester 4. Di sini saya ingin mengajar materi yang berjudul Pengantar Akuntansi Dasar. Di sini ada pengertian dan tujuan akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan. Informasi ini membuat mereka dalam membuat keputusan yang tepat seperti investasi, pembiayaan, dan manajemen operasi. Tujuannya itu yang pertama membuat laporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, saldo, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan suatu entitas. Yang kedua, pengambilan keputusan. Informasi keuangan membantu manajemen dan investor dalam membuat keputusan yang tepat, seperti mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan profitabilitas. Tiga, akuntabilitas. Akuntabilitas memastikan akuntabilitas keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan meminimalkan risiko. Yang keempat, kontrol internal. Akuntansi membantu dalam membangun sistem kontrol internal yang kuat, mengurangi kesalahan dan mencegah penipuan. Next. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang mendasari praktek akuntansi. Prinsip-prinsip ini memastikan konsisten dan reliabilitas informasi keuangan. Berikut beberapa konsep dasar akuntansi. Ada entitas bisnis. Entitas bisnis dianggap terpisah dari pemiliknya. Artinya, aset dan kewajiban entitas bisnis dipisahkan dari aset dan kewajiban pribadi pemilik. Terus ada periode akuntansi. Aktivitas bisnis dibagi menjadi periode-periode tertentu, seperti tahun, semester, atau kuartal, untuk memudahkan analisis dan pelaporan keuangan. Yang terakhir ada monetarisasi. Hanya transaksi yang dapat diukur dan diekspresikan dalam satuan uang yang dicatat dalam akuntansi. Ini memastikan bahwa informasi keuangan dapat diukur dan dibandingkan secara objektif. Next, ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses sistematis yang dilakukan secara berulang untuk mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan. Langkah-langkah siklus akuntansi, yang pertama ada identifikasi transaksi. Memulai dengan mengidentifikasi semua transaksi keuangan yang terjadi selama periode akuntansi. Lalu yang kedua, mencatat transaksi. Mencatat transaksi dalam buku jurnal dengan mencantumkan tanggal, akun yang terlibat, dan jumlah transaksi. Yang ketiga, posting ke buku besar. Memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar yang merupakan kumpulan semua akun yang digunakan dalam akuntansi. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Membuat daftar semua akun dengan saldo debit dan kredit untuk memverifikasi kesetaraan saldo. Yang terakhir, kelima, penyusunan laporan keuangan. Menggunakan informasi dari buku besar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan dasar dari semua sistem akuntansi. Persamaan ini menyatakan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.
Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu entitas. Kewajiban adalah kewajiban yang harus dibayar oleh entitas. Dan ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yang mewakili hak pemilik terhadap aset. Ini adalah rumusnya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Next. Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi adalah proses mencatat semua transaksi keuangan dalam buku jurnal. Buku jurnal adalah catatan kronologis dari semua transaksi keuangan yang menunjukkan tanggal, akun yang terlibat, dan jumlah transaksi. Setiap transaksi dicatat sebagai entry jurnal yang terdiri dari debit dan kreditur. Debit menunjukkan peningkatan aset atau penurunan kewajiban atau ekuitas, sedangkan kredit menunjukkan penurunan aset atau peningkatan kewajiban atau ekuitas. Langkahnya 1. Identifikasi transaksi. Mulailah dengan identifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi. Lalu yang kedua, menentukan akun yang terlibat. Tentukan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi seperti kas, piutang, persediaan, hutang, dan modal. Yang ketiga, tentukan debit dan kreditur. Tentukan apakah setiap akun yang terlibat akan menerima debit atau kredit. Yang keempat, catat transaksi di jurnal. Tuliskan tanggal, akun, debit, dan kredit dalam jurnal. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan tertulis dari aktivitas keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Laporan keuangan utama meliputi 1. Neraca. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, biaya, dan keuntungan atau kerugian suatu entitas selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Next, klasifikasi akun. Akun adalah kategori yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat, meringkas transaksi keuangan. Akun diklasifikasikan berdasarkan jenis aset, jenisnya seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Klasifikasi akun membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan informatif. Akun aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas. Akun kewajiban merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh entitas. Akun ekuitas merupakan hak pemilik terhadap aset. Akun pendapatan merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa. Dan akun biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Pertama itu ada kas, uang tunai yang dimiliki oleh entitas. Terus ada piutang, uang yang akan diterima dari pelanggan atau atas penjualan barang atau jasa. Yang ketiga itu ada persediaan, barang yang dibeli untuk dijual kembali. Yang keempat ada hutang, uang yang akan dibayar kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa. Next, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menganalisis informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis ini membantu para pemangku kepentingan dalam memahami kinerja keuangan suatu entitas dan dalam membuat keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan meliputi 1. Rasio keuangan.
Menghitung rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Yang kedua, tren historis, membandingkan data keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang ketiga, analisis kooperatif, membandingkan data keuangan dengan entitas lain di industri yang sama untuk menilai kinerja relatif. Yang keempat, analisis sensitivitas, mengevaluasi dampak perubahan asumsi terhadap kinerja keuangan. Itu etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan sangat penting untuk memastikan integritas dan reliabilitas informasi keuangan. Entitas profesi akuntan didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Akuntan profesional harus mematuhi kode etik profesi yang berlaku untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Satu, komitmen terhadap prinsip etika. Akuntan harus selalu berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, integritas, dan objektivitas dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Akuntan harus menghindari konflik kepentingan dalam mempengaruhi independensi dan objektivitasnya terhadap menjalankan tugas profesinya. Yang ketiga, memelihara kerahasiaan, menghormati standar profesional. Yang ketiga, memelihara kerahasiaan. Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi keuangan kliennya dan tidak membocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin. Yang keempat, menghormati standar profesional. Akuntan harus selalu mematuhi standar profesional yang berlaku, seperti standar akuntansi dan audit, untuk memastikan kualitas dan reliabilitas informasi keuangan. Mungkin segitu saja materi yang saya berikan. Apa ada pertanyaan? Oke, saya ingin bertanya, Boleh, apa itu pertanyaannya? apa itu laporan laba rugi dan apa saja komponennya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Feni. Apa itu laporan laba rugi dan apa saja komponennya? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan beban suatu perusahaan selama periode tertentu, yang pada akhirnya memberikan hasil laba atau rugi. Komponennya itu meliputi ada pendapatan, terus harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih. Apa sudah jelas? Sudah jelas belum, Feni? Kayaknya dia nge-lag deh, sinyalnya jelek. Sudah. Lanjut lagi, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Tirta, saya mau bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana cara membuat neraca saldo? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Lesi. Bagaimana cara membuat neraca saldo? Yang pertama itu kita ambil saldo akhir dari setiap akun di buku besar. Habis itu kita susun daftar semua akun yang
akun dengan saldo debit di satu kolom dan saldo kredit di kolom lain. Habis itu, jumlahkan kolom debit dan kredit. Nah, yang terakhir, pastikan total kolom debit sama dengan total kolom kredit. Wah, sudah jelas? Iya, baik Tilka. Terima kasih udah jelas pertanyaannya. Jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya dong, Boleh. Apa pertanyaannya? apa fungsi dari buku besar dalam akuntansi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Febrina. Fungsi dari buku besar dalam akuntansi adalah catatan akuntansi yang berisi rincian semua akun yang ada di dalam sistem akuntansi. Buku besar digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan. Apakah sudah jelas? Sudah, makasih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.